Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, ya, Pak Iman silahkan dimulai. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Iman gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Nah, terima kasih ya, Bu, untuk waktunya sudah mau menyempatkan waktu Oke, untuk baik. saya wawancarai gitu. Nah, saya di Guru Penggerak ini sudah mencapai ke modul 3.1, Bu. Juga Oke, tentang bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dan juga mencari bagaimana cara menyelesaikannya, Bu. Gitu. Mungkin ada nanti karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu, itu bagaimana cara menyelesaikan atau menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, Bu. Gitu. Saya akan belajar dengan Ibu ya, sebagai pimpinan di sekolah, Bu. Selama ini kan Ibu menjadi kepala sekolah Ibu di SMKN 49 Jakarta. Kira-kira ada masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu, Bu? Atau bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kalau misalkan ada kasus-kasus di sekolah, Bu? oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba akan jawab. Pastinya kalau misalnya di sekolah permasalahan pasti ada ya Pak ya. Tidak mungkin tidak ada masalah ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan rujukan moral atau etika ya, rujukan moral atau apa etika? Dilema etika, Bu. Dilema etika. Oke, dilema etika beberapa kali pernah saya temui. Jadi ketika ada satu kondisi misalnya satu orang guru misalnya keluarganya sakit, sakitnya bukan hanya sekedar sakit biasa gitu ya. Nah, kalau kita melihatnya hanya dari aturan ya, ini sangat kasihan karena beliau ini itu sangat rajin gitu ya, sangat rajin, kemudian sebelum punya permasalahan juga tidak pernah neko-neko, artinya sesuai dengan aturan. Ketika anaknya beliau itu sakit, yang bisa menemani adalah anaknya beliau. Hanya beliau saja sebagai, makanya ketika seperti itu saya mencoba mencari solusi tersebut, minta guru tersebut supaya kalau bisa tetap presensi. Jadi presensi awal dengan akhir. Nah, silakan kemudian setelah itu guru tersebut pulang mengurus anaknya di rumah, tapi pembelajaran dilaksanakan secara daring. Sehingga kalau seperti itu, kelas juga masih terkontrol, kemudian guru tersebut masih bisa merawat anaknya, dan untuk di sekolah presensi guru tersebut aman. Saya pikir toh juga tidak setiap saat seperti itu. Dan alhamdulillah setelah anaknya berangsur sembuh, beliau seperti biasa lagi. Lakukan aktivitas pembelajaran dari sekolah. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti masuknya kemana itu, Pak? Masuknya ke dilema etika, Iya, Bu. Masuknya masuknya berarti ke kemana itu, dilema etika, Bu. Pak? Kalau seperti itu. Masuknya ke Juga dilema etika, ya, Bu, ya? dilema etika mungkin ya Pak ya. Mm-mm. Dilema etika ya. Ya, dilema etika. Kemudian saya ada kasus ya. Eh, ada suatu ketika saya mendapat informasi dari kebetulan BK kelas 12. Ada siswa kelas 12 yang sudah hamil gitu ya, sudah hamil. Kalau misalnya lihat aturan sebenarnya kan harus
tidak boleh ini lagi, supaya pindah ke paket C lah, boleh dikatakan seperti itu. Tapi saya berpikirnya tidak seperti itu. Kalau siswa tersebut kita keluarkan, saya yakin dia tidak menyelesaikan, dia tidak lanjut ke paket C. Satu anak putus sekolah. Toh juga sebentar lagi, karena waktu itu kejadiannya yang kami tahu itu di bulan Januari, kalau tidak salah. Januari atau Februari gitu, kan ujiannya itu kalau nggak salah sekitar Maret, April. Jadi kan nggak terlalu lama. Sehingga pada saat ujian, kan juga tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat kepada anak ya bahwa anak ini sudah berbadan dua. Tetapi menurut saya harus juga mengambil langkah-langkah out of the box. Artinya jangan hanya melulu di atas aturan. Ketika kondisinya normal, kondisinya berjalan seperti biasa, itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika ada kedaruratan di situ, ya, maka kita perlukan, ya, kita perlukan adanya yaitu tadi dilema etika dan juga bujukan moral. Demikian, Pak Iman. Ini ya Bu, apa namanya, keputusan-keputusan yang diambil itu adalah lebih ke melihat bahwa ini kasusnya ini perlu diselesaikan, artinya kayak tadi contoh yang anak hamil itu diputus sekolah atau dilanjutkan dengan catatan-catatan dan pendampingan-pendampingan khusus mungkin ya Bu dari guru-guru, dari Iya, guru betul. supaya Iya, mentalnya juga tidak down seperti itu ya Bu. Berarti yang pertama adalah tetap mengikuti prosedur ya Bu, untuk mengikuti prosedur. betul. Akan tetapi kebijakan itu bisa dibijaki lagi dengan melihat eh, etikanya seperti apa, terus dilemanya seperti apa, dan moral lingkungan juga seperti apa. Seperti itu ya Bu ya berarti. Iya, betul. Jangan sampai Pak, apa yang kita putuskan itu malah membawa dampak, ya, dampak negatif yang lebih banyak begitu. Toh misalnya tadi ketika saya masih mengizinkan anak ini untuk sekolah, ya, itu kan paling hanya sebulan, ya, paling hanya sebulan. Dalam sebulan pun sebenarnya kan sudah tidak ada pembelajaran. Baratnya anaknya kan udah tinggal siap ujian, karena kan di bulan Februari segala macam itu kan sudah USK ya, uji sertifikasi gitu ya. Jadi eh, eh, kita memang berusaha untuk kalau bisa kita selamatkan anak ini, kenapa tidak? Oh, dia sudah cukup bersalah ya dengan dia hamil eh, di luar nikah, ya, di luar nikah, tapi setelah itu juga dia dinikahkan gitu, dia sudah cukup bersalah, jadi dia sudah cukup gitu loh ya. Jangan lagi kita tambah dengan sampai dia jadi putus sekolah, karena kalau dia sampai putus sekolah, kasihan gitu loh ya. Berarti kan perjuangannya tinggal di ujung saja, begitu. Demikian Pak Iman. Ya Bu, berarti pengambilan keputusan itu tetap eh, melihat bahwa berpihak, tetap berpihak kepada siswa ya Bu, artinya supaya anak ini tidak lebih parah lagi, tidak lebih buruk lagi dibandingkan sekarang. Selanjutnya Bu, untuk yang selama ini dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira adakah tantangan-tantangan Bu di dalam pengambilan Kalau keputusan itu Bu? kalau tantangan-tantangan pasti ada, ya, tantangan-tantangan pasti ada, ya, karena eh, kadang, ya, kadang dari manajemen sendiri ada yang hanya berpatokannya pada aturan. Aturannya seperti ini, aturannya seperti itu, gitu ya. Tetapi
Kalau sudah kondisinya seperti itu, kita coba berpikirnya bukan hanya sekedar aturan. Kalau kita hanya menuruti aturan, ya kita hanya menuruti aturan, apakah dampaknya, ya apakah dampaknya akan sama atau lebih besar, ya ketimbang kita melakukan suatu tindakan, ya tindakan yang tindakan yang boleh dikatakan seperti penyelamatan, gitu ya, penyelamatan supaya anak ini bisa lulus, ya, bisa selesai, ya, dengan ijazah SMK-nya, dia bisa bekerja nantinya dan sebagainya. Demikian Pak Iman. Supaya memikirkan bahwa siswa itu ke depannya itu memang harus lebih baik lagi ya Bu dibandingkan saat ini ya. Nah, terus untuk Betul. penyelesaian masalah Bu, ketika ada penyelesaian masalah-masalah itu penyelesaian itu langsung di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu, atau prosedurnya seperti apa yang biasa dijalankan Bu? Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada masalah, pastinya tidak bisa selesaikan di tempat juga. Jadi kita harus tahu betul, ya, latar belakang permasalahan itu apa, dia atau permasalahan itu penyebabnya, kemudian kemudian dampaknya apa dan sebagainya. Jadi harus dicari betul kenapa sampai masalah itu terjadi, begitu. Kemudian kemudian apa yang diharapkan, ya apa yang diharapkan dari permasalahan itu, gitu ya. Jadi kita coba mencari dulu, gitu ya. Nah nanti setelah data-datanya itu sudah lengkap, ya sudah lengkap, biasanya kita baru mendiskusikan. Karena kalau kita langsung mencari solusi, tapi kita tidak tahu permasalahannya, kita tidak mempunyai info yang cukup mengenai masalah tersebut, khawatirnya keputusan yang akan diambil itu tidak objektif, gitu ya. Jadi harus dicari dulu latar belakang dari permasalahan ini, ya. Kemudian setelah itu baru kita duduk bareng, gitu ya, yang berkepentingan dengan Iya Bu, tadi tadi terputus. terputus Oke, Bu. saya ulangi ya Pak ya kalau begitu Baik ya. Bu, siap Bu, siap. Halo, Ya Bu, saya ulangi. baik Oke, Bu. saya ulangi ya Pak. Sebelum kita memutuskan sebuah eh, sebuah permasalahan, maka kita harus mencari tahu dulu, ya, mencari tahu dulu latar belakang masalah tersebut, kenapa sampai terjadi, kemudian melibatkan siapa saja, kemudian apa dampak dari masalah tersebut, begitu ya. Kita gali, begitu ya, dari eh, rekan-rekan di sekolah yang kompeten dengan masalah tersebut, ya. Nah, setelah didapatkan data-data yang lengkap, baru kemudian kita berkumpul, ya, dijadwalkan kita berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Jadi tidak langsung diputuskan saat itu juga, tetapi harus didukung menghasilkan putusan yang objektif. Demikian, Pak. Oke, berarti tetap ya Bu, tadi harus kita tahu dulu masalahnya seperti apa, lalu juga eh, mengumpulkan orang-orang yang berkompeten di permasalahan tersebut, baru bisa diselesaikan ya Bu ya, dan membuat jadwal Betul, penyelesaian. Nah, em, ini Bu, ada lagi betul. untuk menurut Ibu dalam pengambilan keputusan tuh hal-hal apa sih Bu yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu? Dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang dianggap efektif ya, apabila keputusan yang kita ambil dapat dirasakan manfaatnya,
dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu gitu loh ya. Jadi ini terkait dengan apa? Misalnya penanganan anak terlambat misalnya. Ya, penanganan anak terlambat, digali data dari yang berkepentingan dengan itu di kesiswaan segala macam, kemudian setelah dapat ambil keputusannya, ambil kebijakan. Nah, ketika kebijakan itu diterapkan, itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa diterima oleh banyak pihak, ya berarti itu adalah sebuah keputusan yang efektif. Tetapi juga harus diingat bahwa kita tidak bisa juga mengharapkan 100% menerima kita. Tidak bisa 100% menerima kita. Ketika ada yang tidak setuju atau apa, tidak jadi masalah. Itu perlahan-lahan kita dekati ya, untuk kita sampaikan maksud dari keputusan tersebut, maksud dari tindakan tersebut. Kalau kita tidak bisa, mungkin lewat orang lain. Jadi modelnya TikTok gitu. Jadi apa ya? Iya TikTok gitu ya. Jadi tidak langsung, tapi misalnya lewat perantara orang lain yang menyampaikan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika saya mengambil keputusan, kemudian saya mengharapkan 100% akan setuju dengan saya tidak gitu ya. Karena pastinya ada saja yang tidak setuju karena kan pemikiran orang kan berbeda-beda. Tetapi walaupun tidak setuju, saya tetap punya kewajiban untuk menyampaikan, tapi tidak secara langsung, tidak saat itu juga, begitu. Karena kalau saat itu juga, pastinya nanti akan ada pertentangan, malah ada gesekan di sekolah. Lain waktu kita sampaikan bahwa maksudnya seperti ini, tujuannya seperti ini, dan sebagainya. Demikian, Pak Iman. Ada nggak Bu orang-orang atau seseorang gitu, terus atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Ya, baik. Untuk dilema etika ya, kemudian juga untuk bujukan moral gitu ya. Biasanya saya kalau tidak berkonsultasi atau saya mendiskusikan dengan manajemen, biasanya saya akan mencoba mendiskusikan dengan guru BK ya. Karena kalau terkait dengan ada permasalahan ya yang terkait itu tadi dengan bujukan moral, ya, dilema etika, yang kita perlukan bukan orang yang pintar, tapi orang yang bisa membaca situasi dan kondisi, gitu ya. Jadi itu dua itu ya, dua bidang itu ya, atau saya ajak diskusi begitu ya, ketika ada terkait permasalahan dengan bujukan moral dan dilema etika. Demikian Pak Iman. Ya, berarti ada ya Bu, ada bisa disesuaikan dengan kasusnya ya Bu. Bisa ke guru BK atau ke Betul, manajemen di sekolah ya Bu ya. betul, betul, betul. Ya, mungkin itu Bu yang bisa kita obrolkan malam ini. Saya Oke, berterima baik. kasih banget Bu, Ibu udah mau meluangkan waktu buat saya dan juga di sela-sela kesibukan Ibu ya Bu. Terima kasih banget. Terus juga mohon maaf Bu kalau ada kesalahan atau kata kata saya yang kurang tepat. Intinya saya terima kasih banyak Bu. Ibu semoga sehat Oke, selalu. baik. Mm-mm. Amin, amin.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Indra, sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Pak Indra adalah salah satu kepala sekolah, ya, kepala sekolah yang ada di SMK Citra Edukasi Bangsa, ya teman-teman. Nah ini Pak Indra adalah kepala sekolahnya. Pak, Ya, tujuan saya datang ke sini itu kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak tentang materinya adalah dilema etika atau bujukan moral. Baik. Nah, itu adalah di mana dilema etika itu pada saat dua kejadian yang bersamaan itu juga bagaimana cara pengambilan keputusannya, seperti itu. Mungkin selama ini bagaimana sih Pak kalau misalkan Bapak gitu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini itu tentang dilema etika tersebut Pak, bagaimana Ya, Pak? pertama sih dalam menyikapi kasus gini ya, dilema etika itu ya kita pertama mencari informasi dulu Pak, mencari informasi dan ya terutama kepala sekolah ya, saya ya sebagai kepala sekolah tuh harus pekalah terhadap problem dari dilema etika ini gitu kan. Nah, lalu saya mencari informasi, bisa dari guru, lalu ke siswa, bahkan sampai ke orang tua, kayak gitu Pak. Nah, setelah itu semua tentu kita melihat dari norma-norma di sekolah ini dan aturan di sekolah ini. Nah, barulah di situ saya bisa mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika ini, kayak gitu Pak. Nah, kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan ya Pak di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama atau benar-benar mengandung nilai kebajikan tuh gimana sih Pak cara pengambilan keputusan, atau mungkin bisa diceritakan salah satu contoh mungkin ada kasus dilema etika di sekolah ini gitu Pak. Nah, mungkin saya lebih melihat kepada perspektif dulu nih, perspektif dari guru, dari siswa atau manajemen sekolah. Nah, agar saya mengambil keputusannya itu tepatnya. Kalau contoh sih dilema etika ya, dilema etika kan antara benar sama benar lah ya gitu kan. Jadi misalkan kayak contohnya guru lah ya, guru ya izin ada keluarga yang sakit kayak gitu. Nah, misalkan dia sebenarnya udah masuk gitu, tapi dikabarkan ternyata ada keluarga yang sedang sakit. Nah, di situ kalau di sini ada aturannya Pak. Jadi guru tersebut harus konfirmasi ke bagian tata usaha. Di situ ada bagian namanya Aditya. Nah, itu Pak Adit itu dia mengkonfirmasi apakah guru ini kenapa, ada apa masalahnya, dan dia izin tuh. Dari sini nanti Adit akan konfirmasi ke Kasubag TU dan ke ke guru piket untuk agar ada yang handle pekerjaannya di sini. Nah, nanti Kasubag TU baru laporan ke saya. Baru di situ ntar guru tersebut udah bisa izin keluar seperti itu. Nah, tentunya sebelumnya ini juga saya sendiri akan berkonsultasi dengan beberapa manajemen sekolah. Tentunya ya udah sebelum inilah ya, sebelum keputusan ini terjadi dan SOP-nya terbentuk gitu. Nah, bahwasannya konsultasi agar agar ya keputusan saya itu tetap efektif dan lebih efisien kayak gitu. Berarti lebih ke ada prosedur dulu ya Pak? Iya, betul. Ada prosedur dulu, sudah dijalankan sesuai dengan prosedur atau sesuai SOP-nya, baru bisa diizinkan keluar. Betul. Pak guru yang bersangkutan. Iya, gitu. betul Pak. Oke, terus langkah-langkah itu prosedur ya, berarti ada dia guru, misalkan saya Pak guru di sini, terus saya mau izin keluarga saya sakit, saya berarti harus menghubungi ke bagian tata usaha. Betul. Ketika sudah diizinkan oleh udah ada Kasubag tata usaha, baru boleh keluar. Betul. Oke. Nah, terus hal apa aja sih Pak yang selama ini dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, kalau hal apa aja sih yang lebih efektif ya pengambilan keputusan? Tentu saya akan berkonsultasi dan memikirkan perspektif dari berbagai hal Pak. Jadi kayak saya akan tanyakan manajemen saya gitu, wakil-wakil, bahkan sampai kepala program, terus termasuk tata usaha, guru, siswa, bahkan sampai orang tua. Nah, dari situlah yang membuat saya itu saya pikir lebih efektif gitu nantinya, keputusan saya ini lebih bijaksana dan lebih objektif nantinya kayak gitu. Ya. Terus
lanjut nih Pak, untuk Baik. pada saat pengambilan keputusan kan pasti ada tantangan ya Pak. Ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut ya Pak. Nah kira-kira apa aja sih Pak tantangan tersebut? Tantangan tuh kompleksitas sebuah masalah ya Pak. Ya Pak. Dan itu kadang juga kompleksitas sebuah masalah kan kadang ngasih keputusan tuh saya benar-benar harus teliti gitu dalam memilih sebuah keputusan ini nantinya bakal seperti apa. Nah itu perlu apa ya pemikiran-pemikiran yang jitu gitu dan bukan saya aja tentunya wakil-wakil juga membantu saya. Dan satu lagi terkait apa namanya keegoisan. Biasanya keegoisan dari beberapa manajemen gitu kan. Kalau begitu saya diskusi, wah begini begitu. Nah, keegoisan itulah yang kadang suka membuat saya tertekan gitu sebenarnya untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi ya membuat saya lebih sabar juga sih seperti itu. Berarti bisa latihan sabar ya Pak? Betul. Latihan sabar. Iya. Nah terus untuk pada saat pengambilan keputusan nih Pak, untuk penyelesaian di kasus dilema etika itu keputusan itu yang Bapak ambil tuh langsung atau menunggu jadwal-jadwal atau nanti dulu nih, ini belum saatnya, atau mungkin pada saat ada masalah langsung diputuskan? Ada beberapa kasus itu saya ngambil keputusan langsung gitu kan, dan ada juga yang saya jadwalkan yang saya perlu ngambil informasi gitu kan, dan saya perlu mencari sebuah data agar relevan. Nah jadi ada yang secara langsung, ada yang kita jadwalkan kayak gitu Pak. Berarti tergantung kasusnya ya Pak ya? Tergantung kasusnya. Oke, yang ini mungkin yang terakhir ya Pak. Baik. Nah ini ada pihak-pihak yang memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Wah ini benar nih, pihak-pihak yang membantu saya nih ya mengambil keputusan ini tentu pasti ada Pak. Karena saya juga saya tipe orang yang sangat terbuka ya Pak ya, gitu kan, sehingga kalau saya ngambil keputusan, ada yang di mana keputusan saya ngambil secara sepihak, gitu kan, itu di momen tertentu aja gitu kan. Tapi ada banyak juga keputusan yang saya harus menggunakan pemikiran-pemikiran tim saya. Nah itu seperti wakil-wakil saya gitu kan. Kalau misalkan problemnya di kesiswaan ya berarti saya harus ya di kebagian kesiswaan, problemnya di guru saya harus ke kurikulum ataupun sana prasarana. Bahkan ketika kita tidak menemukan satu hal, saya biasanya ngumpulin tuh manajemen saya sampai kasubag-teu sampai kaprok-kaproknya, kepala programnya. Nah itu kita diskusi. Kalau misalkan memang masih belum ada ketemu, kita punya namanya di sini ada penasehat dari yayasan. Nah, barulah kita minta solusi. Solusi saya seperti ini, solusi teman-teman seperti ini. Biasa sih kalau rapat tuh saya mengumpulkan teman-teman. Saya memang posisi secara struktural saya kepala sekolah, tapi kalau saya rapat tuh saya ya membaur kayak gitu, sehingga kalau misalkan ketemu solusi ini dan ya untuk kemajuan sekolah tentunya ya untuk mencari solusi. Nah kalau misalkan memang belum ketemu titik temu, ya itu kita biasanya ke penasihat yayasan, gimana ya Pak kalau ketemu. Nah biasanya kalau udah kayak gitu akan ketemu solusinya tuh. Kayak gitu. Ya berarti tetap melibatkan ya Pak ya? Melibatkan jajaran-jajaran yang ada di situ, wakil-wakil, terus juga kepala jurusan, atau kepala program studi. Ketika memang sudah tidak menemukan titik temu atau belum menemukan solusi, akhirnya ke penasehat atau di yayasan berarti ya Pak ya? Oke, ya mungkin itu Pak yang sudah saya tanyakan ya Pak. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Pak, silaturahim ke sini. Sama-sama Pak. Ya itu adalah salah satu wawancara saya dengan Pak Indra, kepala sekolah dari SMK Citra Edukasi Bangsa. Ya, terima kasih banyak Pak Indra sudah membantu saya. Pak. Ya, semoga SMK Citra Edukasi Bangsa itu tetap selalu jaya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, Pak. Ya. I'ma drop it like it's pouring. I'ma pour it on myself. Check, check, check. Dollar